ada beberapa tidak ada 4 hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama terkait dengan mungkin definisi dan apa itu program linear secara umum gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana kita memformulasikan nanti program linear terhadap permasalahan-permasalahan mungkin khususnya di dalam sumber daya air. Kemudian baru yang ketiga terkait dengan bagaimana kita mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, dan nanti di bagian akhir ada contoh aplikasi. Nah, yang seperti kita bahas di minggu lalu di dalam alokasi air, bagaimana kita mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan alokasi air itu adalah dengan cara salah satunya adalah dengan mengkonversi dari permasalahan-permasalahan yang ada di alam gitu ya ke dalam persamaan-persamaan matematis gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam sistem hidrologi itu kan ada 2 konsep biasanya yang digunakan. Yang pertama ada disebut dengan simulasi di dalam sistem hidrologi. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan konsep optimasi ya. Jadi kalau di dalam simulasi itu lebih kepada bagaimana kita menjelaskan suatu sistem, bagaimana sistem itu berjalan gitu ya. Jadi kita mensimulasikan proses itu, bagaimana keterkaitan antar komponen, antar variabel di dalam sistem tersebut, biasanya untuk memahami atau mempelajari proses di dalam sistem. Nah, itu biasanya di dalam simulasi. Nah, di dalam optimasi itu kita mencoba mencari solusi-solusi optimum terkait dengan fungsi tujuan dari sistem tersebut. Nah, itu adalah 2 konsep yang berbeda gitu ya. Jadi simulasi kita bisa menggunakan proses yang atau output yang dihasilkan pada waktu ke T gitu ya, bisa digunakan sebagai input untuk waktu ke T+1. Nah, itu di dalam simulasi karena dia simultan gitu ya. Tapi di dalam optimasi tidak, karena di dalam optimasi kalau misalkan Anda masih ingat grafik gitu ya, ada disebut dengan optimum lokal 1, optimum lokal 2, optimum lokal 3 dan seterusnya. Nah, artinya optimum di dalam lokal 1 itu tidak bisa digunakan sebagai inputan di optimum lokal 2 dan seterusnya. Jadi masing-masing itu akan memiliki optimum yang berbeda-beda ya. Jadi itu tidak ada terkait satu sama lain. Tapi optimum itu akan memiliki nilai yang satu nilai untuk satu periode yang disebut dengan optimum global. Nah, seperti itu kira-kira ya. Bagaimana kita mencoba mendefinisikan apa itu simulasi dan optimasi ya. Nah, solusi biasanya di dalam optimasi itu yang mungkin kita sebut sebagai decision variable. Ini sudah juga kita bahas ya. Jadi solusi optimum tersebut yang kita sebut sebagai decision variable, nah itu akan disesuaikan dengan fungsi tujuan atau objective function. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat bagaimana kira-kira kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan optimasi ini dengan menggunakan fungsi matematis ini. Itu paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengkonversi permasalahan tersebut menjadi fungsi matematis. Ya, ini sudah secara umum. Jadi sangat sulit kalau misalkan permasalahan tersebut masih dalam bentuk abstrak permasalahan, artinya dalam bentuk kualitatif. Nah, itu harus kita konversi menjadi persamaan-persamaan kuantitatif. Ini merupakan satu proses ya, identifikasi variabel, bagaimana hubungan antar variabel, apakah ada parameter di sana dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus lakukan konversi. Nah, kemudian setelah kita lakukan konversi, kita akan mendapatkan persamaan, kemudian kita akan mencari alternatif solusi. Ya, jadi ada beberapa solusi. Ya, jadi kalau misalkan solusi tadi, yang kalau kita bahas tadi di dalam satu periode permasalahan atau pemodelan tadi, itu kita membatasi yang namanya nilai faktor pembatas waktu dari A sampai B misalkan. Jadi dari waktu awal sampai dengan waktu akhir. Nah, kemudian di dalam waktu awal dan akhir itu mungkin kita bisa bagi menjadi beberapa segmen, dan masing-masing segmen itu akan memberikan alternatif solusi, ya, sehingga kita mendapatkan solusi beragam solusi di sana. Nah, kemudian akan ada yang disebut dengan objective function atau fungsi tujuan, yang di mana di dalam fungsi tujuan itu yang akan kita temukan yang namanya solusi optimum. Jadi kita mendapatkan fungsi tujuan, kemudian dari alternatif solusi tadi, maka kita akan mendapatkan fungsi solusi optimum. Nah, itulah disebut dengan optimum global ya untuk keseluruhan sistem tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan program linear? Jadi di dalam
di dalam memformulasikan permasalahan tadi ya ke dalam suatu sistem persamaan matematis, itu ada beragam pendekatan yang digunakan ya. Jadi kita bisa membuat persamaan-persamaan tersebut dalam persamaan misalkan seperti contohnya inilah linear gitu ya. Kemudian ada juga persamaan-persamaan misalkan kuadratik, yang persamaan-persamaan non linear lainnya ya, misalkan eksponensial dan lain sebagainya. Jadi ada beragam permasalahan yang bisa dilakukan. Nah, untuk permasalahan-permasalahan yang kalau kita ingin selesaikan dengan program linear, itu pertama fungsi yang harus kita susun, ya, fungsi yang kita susun dalam bentuk fungsi-fungsi linear. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi linear tadi? Jadi fungsi linear itu umumnya suatu fungsi yang menggunakan persamaan dan juga pertidaksamaan. Jadi ada dua sisi yang disebut dengan sisi kanan dan sisi kiri, atau misalkan nilai di dalam persamaan tersebut. Nah, jadi ada untuk menghubungkan itu ada misalkan persamaannya menggunakan persamaan atau mungkin pertidaksamaan, ya, kurang dari ataupun lebih dari. Nah, itu kira-kira bentuk persamaan yang bisa disusun, dan kemudian di dalam persamaan itu merupakan persamaan linear. Nah, ini adalah merupakan bentuk umum dari program linear di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam program linear. Jadi ada persamaan, kalau tidak ada 3 komponen di sana. Ya, jadi kalau kita lihat, pertama ada disebut dengan objective function, ya, atau fungsi objektif. Ini yang pertama. Nah, jadi di dalam fungsi objektif ini, itu umumnya menggunakan kata-kata misalkan maximize, gitu ya, maximize atau minimize. Ya, jadi ini adalah merupakan fungsi tujuan yang akan kita lakukan. Jadi bagaimana kita memaksimalkan atau meminimalkan dari fungsi tujuan itu. Nah, fungsi tujuan ini itu akan menghasilkan, di dalam fungsi tujuan ada disebut dengan misalkan ini C1, X1, C2, X2. Jadi X1, kemudian X2 dan seterusnya, ya, dan Xn ini yang disebut dengan decision variable, ya. Sedangkan C1, C2 itu adalah parameter, ya. Parameter itu konstanta. Nah, sedangkan ini merupakan variabel yang akan kita cari solusinya. Nah, itulah bagian pertama, ya. Jadi dia ada disebut dengan objective functions. Kemudian yang kedua, di dalam program linear itu selalu akan memiliki yang namanya constraint, ada yang disebut dengan faktor pembatas, ya. Jadi faktor pembatas itu adalah suatu persamaan atau di masing-masing decision variable itu akan diberikan faktor-faktor pembatas. Ya, jadi misalkan di dalam suatu ini salah satu contohnya pada saat alokasi yang minggu lalu kita bahas, dalam saluran air dia akan memiliki nilai maksimum atau nilai minimum, ya, dari saluran tersebut, atau juga sampai dengan nilai maksimum, ya. Jadi dari minimum dan maksimum. Nah, ini adalah merupakan faktor pembatas, ya. Jadi yang bagian kedua dia akan memiliki namanya constraint. Baru yang ketiga, di dalam permasalahan-permasalahan alami itu ada disebut dengan non-negative variables. Jadi semua variabel-variabel tersebut umumnya memiliki nilai yang non-negatif. Ya. Jadi kalau decision variable tentang misalkan alokasi sumber daya air, maka alokasi tersebut tidak mungkin bernilai negatif. Ya, jadi dia harus nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Ya, jadi ada yang ketiga itu disebut dengan non-negative constraint. Nah, itu paling tidak ada 3 komponen yang menjadi syarat atau bentuk di dalam bentuk umum itu, paling tidak dia memiliki 3 komponen ini, yaitu objective functions, kemudian ada faktor pembatas, dan ada non-negative variables. Nah, di dalam sumber daya air, contoh-contoh aplikasi apa saja yang biasanya menggunakan program linear? Ya, ini adalah 3 contoh, dan mungkin masih banyak lagi, gitu ya. Sebagai contoh, ini yang pertama adalah bagaimana kita melakukan manajemen kualitas air. Nah, ini umum dilakukan, gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan pengelolaan sumber daya air, ya, memberikan misalkan treatment di sana, kemudian bagaimana kita berapa jumlah WWTP itu wastewater treatment plant misalkan yang harus dibangun, gitu ya, dengan mempertimbangkan informasi inputan baik dari debit ataupun penggunaan lahan, ya, karena masing-masing ini akan memberikan kontribusi dalam jumlah sebagai source dari polutan, gitu ya.
Jadi itu akan menjadi komponen yang berpengaruh bagaimana kualitas air. Ya, beberapa minggu lalu juga kita bahas misalkan untuk Jakarta, di mana dia ada 13 sungai utama yang masuk ke wilayah Jakarta, gitu ya. Kemudian di masing-masing sungai tersebut dia akan memiliki sumber di wilayah bagian hulu, ya. Kemudian air itu akan mengalir dan semua mengalir ke Jakarta. Dan masing-masing itu akan ada yang disebut dengan non-point waste source, ya, waste source atau sumber polutan. Nah, kemudian itu masuk ke sungai tersebut. Nah, itu akan berakumulasi di dalam berkontribusi untuk memberikan kualitas air di Jakarta. Nah, itu bisa dioptimasi kira-kira berapa jumlah wastewater plant yang harus dibangun, berapa kapasitasnya, ya, dengan memperhitungkan kalau misalkan musim kemarau, ya, debit pada kondisi debit low flow, gitu ya, rendah dan sebagainya. Nah, kemudian yang umum juga dilakukan menggunakan program linear ini di dalam pengelolaan sumber daya air itulah dalam alokasi. Nah, ini sudah sering dibahas, ya. Jadi bagaimana kita misalkan kita ingin mengalokasikan air dari satu wilayah ke wilayah lain, ya, di mana masing-masing alokasi itu akan memerlukan cost, biaya, ya. Jadi itu akan menjadi fungsi tujuan bagaimana kita meminimalkan biaya, misalkan alokasi, dengan mempertimbangkan berapa benefit yang diberikan per satu satuan unit air yang dialokasikan untuk masing-masing pengguna. Ya. Nah, kemudian bisa juga dalam optimasi operasional bendung, misalkan. Jadi bagaimana kita mengatur operasional berdasarkan ketersediaan air, ya, berapa misalkan jumlah air yang bisa ditampung di dalam bendung 1, bendung 2, bendung 3, dengan mempertimbangkan bagaimana kebutuhan air untuk masing-masing bendung, ya, sehingga kita bisa buat operasionalnya, kapan bendung itu harus menampung, berapa jumlah yang harus ditampung, kapan harus dirilis, dan berapa jumlah yang harus dirilis, gitu ya. Kemudian nanti bisa juga digabungkan dengan pola tanam dan lain sebagainya, gitu ya, untuk di masing-masing demand, khususnya untuk pertanian. Kemudian bagaimana juga demand untuk di pengguna yang lain, gitu ya. Jadi itu kira-kira 3 contoh aplikasi pengelolaan air yang menggunakan program linear. Nah, inilah contoh mungkin lebih detail, misalkan untuk permasalahan irigasi, ya, salah satu yang aplikasi umum digunakan adalah penjadwalan, ya. Jadi pada saat kita memiliki sumber air, kemudian bagaimana air itu diberikan kepada lahan irigasi, maka kita mengalokasikan dari sisi waktu kapan air itu bisa diberikan. Nah, kemudian untuk melakukan alokasi itu, apa fungsi tujuannya, gitu ya. Jadi umumnya irigasi itu kan digunakan bagaimana kita memberikan air yang tepat sehingga bisa memaksimalkan produksi, ya, yield yang bisa dihasilkan. Jadi kita secara umum kita akan mencoba menjadwalkan irigasi tersebut bagaimana kita memaksimalkan produksi. Nah, inilah bentuk umum misalkan kalau di dalam pertanian itu bagaimana kita mengkorelasikan antara ketersediaan air atau efisiensi penggunaan air dengan produksi, ya. Ini bentuk umum, mungkin Anda bisa cari persamaan dari FAO, ya, buku yang dikeluarkan oleh FAO dan juga di buku pertanian lainnya. Dikatakan di sana bahwa 1 minus YA per YM itu sama dengan KY dikalikan 1 minus ETA per TM. Jadi YA ini adalah merupakan actual yield, gitu ya. Jadi produksi aktual, sedangkan YM ini adalah merupakan produksi maksimum, ya. Jadi kalau misalkan sebagai contoh, misalkan produksi padi di Indonesia itu sekitar misalkan 6 ton per hektar, gitu ya. Nah, ini adalah merupakan produksi maksimum. Nah, kemudian dengan diberikan irigasi, ya, tergantung dari bagaimana irigasi itu diberikan, maka dia akan ada namanya efisiensi penggunaan air, dan di sini ada namanya evapotranspirasi maksimum, dan atau disebut dengan potensial evapotranspiration, gitu ya. Dan inilah evapotranspirasi aktual. Jadi dengan membandingkan atau membuat korelasi persamaan seperti ini, kita bisa melihat. Jadi kalau misalkan di KY ini sudah diketahui, gitu ya, kemudian pada satu periode, jadi ini bukan per hari, ya, tapi dalam satu periode tanam itu diketahui berapa evapotranspirasi aktual, maka bisa diestimasi berapa yield, ya, dibandingkan dengan yield maksimum. Nah, dengan demikian, maka pemberian air itu sangat tergantung dari berapa kebutuhan air, yang biasanya kebutuhan air itu diestimasi dengan evapotranspirasi potensial atau evapotranspirasi maksimum.
Nah, sehingga kalau misalkan kita memiliki satu pola tanam gitu ya, dari misalkan pola tanam awal sampai dengan pola tanam akhir, ya, dari apa namanya, semai, kemudian ada stage 1, 2, 3 sampai dengan panen. Nah, di mana umumnya itu evapotranspirasi apa atau kebutuhan airnya kan seperti ini ya. Jadi dia pada saat awal mungkin masih rendah, kemudian maksimum, nah kemudian menjelang panen adalah minimum ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita bisa mengoptimalkan pemberian air di sini sehingga dia bisa mampu memenuhi kebutuhan air maksimum ini, maka kalau misalkan ini didapatkan mendekati kebutuhan air, maka di sini juga akan sama ya, bahwa yield itu juga akan mendekati yield maksimum. Baik, itu kira-kira bisa digunakan. Sehingga dengan objektif functionnya itu adalah bagaimana meminimalkan gap ya, jadi minimize gap antara TTA dan ETM. Jadi kalau misalkan ini bisa diminimalkan, nah sehingga dengan subsidi itu maka kita bisa mendapatkan nilai maksimum. Nah, kemudian yang kedua, misalkan kita ingin melakukan alokasi air bendung untuk irigasi. Sebagai contoh, misalkan kita punya dua wilayah, ya. Jadi inilah wilayah di wilayah hulu, kemudian ini adalah wilayah hilir. Ya, kemudian di wilayah hulu itu dibangun 4 bendung yang berbeda, misalkan ini bendung A, B, C, dan D. Kemudian masing-masing bendung ini akan memiliki wilayah irigasi. Jadi dia akan memiliki misalkan A memiliki daerah irigasi A, misalkan di sini gitu ya. Kemudian B juga memiliki daerah irigasi B gitu ya. Kemudian C juga sama, dia memiliki daerah irigasi C, D juga sama, dia memiliki daerah irigasi D. Ya. Nah, kemudian dari keseluruhan air di sini dia juga akan memiliki demand di sini. Jadi ada demand di daerah hilir ya, misalkan untuk penggunaan air untuk untuk misalkan untuk domestik. Jadi bagaimana air itu dirilis untuk daerah hilir ya, dari jumlah bendung yang ada di daerah hulu. Nah, sehingga dengan demikian maka kita akan melihat bagaimana operasional dari masing-masing bendung tersebut untuk memberikan air ke wilayah irigasi ini. Dan kemudian di satu sisi ada minimum flow yang harus dirilis dari bendung D karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk daerah hilir. Nah, ini juga menggunakan, jadi masing-masing ini akan ada persamaan matematis bagaimana operational flow-nya gitu ya. Operational rule-nya. Kemudian masing-masing akan memiliki demand, kemudian masing-masing akan juga misalkan sebagai contoh masing-masing memiliki demand seperti ini gitu ya. Dia ada kebutuhan air yang berbeda masing-masing waktu, kemudian low flow di daerah misalkan hilir juga memiliki demand yang sama karena digunakan untuk domestik gitu ya. Dan masing-masing ini juga memiliki objective function atau memiliki benefit misalkan. Jadi kalau misalkan air yang diberikan di sini dia akan memberikan misalkan tanaman yang diirigasi oleh bendung A, bendung B, bendung C dan D itu berbeda-beda misalkan ya. Jadi dengan nilai produksi yang berbeda dan nilai ekonomi yang berbeda-beda. Jadi misalkan bendung A untuk tanaman misalkan padi gitu ya, kemudian ini tanaman-tanaman lain gitu ya yang memiliki nilai ekonomi yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian maka perlu dilakukan optimasi. Jadi berapa air yang harus dirilis di bendung A untuk irigasi ini, B dan seterusnya, sehingga secara keseluruhan dia akan memberikan nilai benefit secara ekonomi yang maksimum ya. Atau bisa juga dia akan memberikan juga nilai kebutuhan yang untuk daerah hilir juga terpenuhi secara optimum ya. Jadi itu yang perlu dilakukan ya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kita melakukan alokasi air di wilayah di dua wilayah dengan mengoptimalkan atau mengoptimasi bagaimana operasional bendung untuk irigasi. Nah, kemudian yang ketiga misalkan contoh untuk operasional bendung. Jadi sebagai contoh misalkan ini contoh yang umum di Indonesia ya. Jadi misalnya air yang disimpan di satu reservoir itu akan digunakan untuk proses irigasi untuk daerah hilir. Misalkan di Jatiluhur ya, mungkin di Bengawan Solo dan lain sebagainya. Nah, jadi air yang tersimpan itu akan digunakan untuk wilayah irigasi di sini ya. Nah, kemudian di wilayah irigasi itu tentu kita mengkonversi bagaimana proses yang terjadi di sana dengan misalkan raca air.
Jadi berapa jumlah rainfall, berapa evapotranspirasi, bagaimana kondisi soil moisture dan lain sebagainya. Ya, kemudian di satu sisi itu akan ada operasional waduk, ya, atau bendung tadi, berapa inflow, bagaimana evaporasi dan sebagainya, kemudian berapa air yang dirilis. Ya. Nah, sehingga dengan demikian kita akan membuat satu korelasi, ya, antara air yang dirilis, ya, dengan soil moisture, dan kemudian kita hubungkan juga dengan bagaimana kebutuhan air tanaman. Untuk masing-masing tanaman yang berbeda, dia akan memiliki pola tanam yang berbeda juga, ya. Kemudian masing-masing jenis tanaman ini akan memiliki nilai evapotranspirasi. Nah, semua itu harus dikonversi menjadi persamaan matematis. Nah, sehingga nanti dari hasil konversi itu didapatlah satu paket yang disebut dengan tadi bentuk umum dari program linear tadi. Nah, kemudian bagaimana kita mendefinisikan fungsi tujuan? Nah, seperti yang kita ketahui tadi di awal, bahwa kita memiliki, misalkan, ini salah satu contoh, kita memiliki korelasi atau hubungan antara ketersediaan air atau kebutuhan air tanaman, ya, dengan produksi. Ya, nah, ini yang kita juga lakukan untuk fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan nanti adalah bagaimana kita meminimalkan defisit antara evapotranspirasi aktual yang terjadi dengan evapotranspirasi maksimum. Ya. Nah, evapotranspirasi aktual ini akan korelasikan dengan soil moisture. Jadi soil moisture itu akan dalam bentuk water balance gitu ya. Jadi ada rainfall gitu ya, kemudian ada ETP, ya, kemudian ada nanti infiltrasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada soil water content. Nah, ini akan kita korelasikan dengan evapotranspirasi. Ya, jadi berapa evapotranspirasi aktual. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan satu bentuk persamaan untuk program linear. Nah, kemudian kita akan carikan solusi berapa air yang harus dirilis, ya, bagaimana pola tanam optimum yang bisa dilakukan. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, nah ini yang langkah yang tadi disampaikan, itu kita mencoba menerjemahkan permasalahan tersebut ke dalam fungsi-fungsi yang bisa diselesaikan dengan cara matematis. Umumnya ada 5 langkah yang bisa digunakan untuk memformulasikan. Yang pertama, itu kita perlu mengidentifikasi, ya, variabel-variabel apa saja sebenarnya yang diperlukan di dalam permasalahan tersebut. Jadi kita identifikasi demand, apakah hanya demand saja, apakah demand itu merupakan suatu fungsi dari waktu, apakah demand itu juga merupakan fungsi dari komponen lain, gitu ya. Kemudian juga kita perlu membuat fungsi objektif atau objective function seperti tadi, ya. Kemudian kita juga perlu menuliskan, gitu ya, faktor-faktor pembatasnya apa saja. Ya, kemudian nanti kita perlu membuat tadi komponen non negatif dari faktor pembatas tadi, karena seperti tadi disampaikan, irigasi tidak mungkin nilainya 0 gitu ya, tidak mungkin nilainya kurang dari 0. Kemudian juga kebutuhan air yang diberikan atau dialokasikan itu juga tidak mungkin kurang dari 0 ya. Itu merupakan faktor-faktor non negatif. Jangan sampai pada saat kita lakukan optimasi ada nilai-nilai tersebut, air itu dialokasikan jumlahnya kurang dari 0 ya. Nah, itu akan sangat sulit bagaimana solusi itu bisa digunakan ya. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah menyelesaikan fungsi linear itu. Nah, kalau kita lihat misalkan contoh ya di dalam bagaimana program linear itu dilakukan, inilah contoh misalkan yang umum gitu ya di dalam irigasi. Sebagai contoh, di wilayah irigasi itu, jadi ada wilayah irigasi, dan di wilayah irigasi itu akan memiliki 2 jenis tanaman yang berbeda. Kemudian masing-masing tanaman itu juga memberikan nilai profit yang berbeda, ya. Ya, kemudian masing-masing tanaman itu kita asumsikan misalkan jumlah produksi yang diperlukan, jumlah produksi yang dihasilkan itu memerlukan air yang tertentu. Sebagai contoh, tanaman pertama, jumlah produksinya A itu akan memiliki keterkaitan dengan air yang diberikan dengan hubungan seperti ini. Jadi A sama dengan 0,5 ya dikali X minus 2 ditambah 2. Di mana X itu adalah jumlah air yang diberikan, A itu adalah produksi. Nah, untuk tanaman kedua, kita asumsikan nilai produksinya B gitu ya. B, dan jumlah air yang diberikan itu adalah Y. Jadi B sama dengan misalkan 0,6 kali Y minus 3 ya. Nah, sehingga ini merupakan korelasi antara produksi dengan jumlah air yang diberikan. Nah, kemudian masing-masing tanaman itu masing-masing memiliki jumlah kebutuhan air minimum. Jadi misalkan kebutuhan air minimum untuk tanaman 1 adalah 2 unit air, artinya 2 satuan gitu ya. Jadi kalau misalkan mungkin 2 kali sekian meter kubik ya per second gitu ya, atau sedangkan tanaman kedua adalah 3 unit.
Nah, kemudian di wilayah tersebut, nah ini adalah yang nanti akan menjadi faktor pembatas. Ya, dia akan memiliki, wilayah tersebut memiliki ketersediaan air sebanyak 10 unit. Nah, ini akan menjadi faktor pembatas. Jadi kalau misalkan jumlah X yang diberikan untuk tanaman satu tadi dan jumlah Y yang diberikan untuk tanaman kedua, itu kalau di total itu tidak boleh melebihi 10 unit. Ya, karena ketersediaan air di sana hanya 10 unit. Nah, ini nanti untuk mengidentifikasi dari faktor pembatas. Nah, kemudian untuk mendapatkan bagaimana mengidentifikasi fungsi tujuan, kita memerlukan informasi tentang benefit yang diberikan untuk masing-masing tanaman tersebut. Nah, sebagai contoh misalkan benefit di sini sudah dalam profit gitu ya. Profit yang diberikan oleh masing-masing tanaman itu adalah 4 dan 5 unit untuk tanaman 1 dan tanaman 2. Jadi per produksi tanaman 1 dia akan memberikan profit sebesar 4 unit profit ya. Sedangkan per produksi tanaman 2 dia akan memiliki atau memberikan 5 unit profit. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kita ingin memaksimalkan, berarti kita mengalihkan jumlah produksi tanaman 1 dikali 4 ditambah dengan jumlah produksi tanaman 2 dikali 5 ya. Nah, sedangkan di sini jumlah produksinya adalah untuk tanaman 1 adalah A, jumlah produksi untuk tanaman kedua adalah B. Nah, sehingga nanti fungsi tujuannya itu adalah 4A ya ditambah 5 B ya. Jadi ini merupakan fungsi tujuan karena kita ingin memaksimalkan benefit atau profit tadi. Jadi 4, sedangkan A ini adalah jumlah produksi yang dihasilkan, 5 ini profit untuk masing-masing, sedangkan B itu adalah jumlah produksi yang dihasilkan untuk tanaman kedua. Ya. Nah, nanti baru akan dicari disebut dengan decision variable. Berapa jumlah alokasi air untuk masing-masing tanaman. Jadi decision variable-nya itu adalah X dan Y. Ya, jadi X dan Y ini akan merupakan decision variable. Berapa jumlah air yang diberikan X untuk tanaman 1 dan berapa jumlah air yang diberikan atau Y ini untuk tanaman 2. Nah, itu kira-kira nanti memformulasikan. Nah, sehingga kalau misalkan kita konversi menjadi persamaan matematis, kira-kira hasilnya seperti ini. Ya. Pertama kita mengidentifikasi misalkan fungsi tujuan. Ya, seperti tadi kita dapatkan fungsi tujuan 4A ditambah 5B. Ya, misalkan kita namakan Z, di mana dia adalah total profit untuk tanaman 1 dan tanaman 2, sedangkan A dan B adalah jumlah masing-masing tanaman. Nah, kemudian bagaimana kita mengkorelasikan antara profit tadi dengan decision variable. Decision variable itu X dan Y. Ya, kita ingat tadi bahwa A itu sama dengan 0,5 X minus 2 ditambah 2, sedangkan B itu adalah 0,6 Y minus 3 ditambah 3. Nah, sehingga kalau kita masukkan dalam persamaan ini, maka 4A ditambah 5B menjadi 4 dikali 0,5 dalam kurung X minus 2 ditambah 2 ditambah 5 kali 0,6 Y minus 3 ditambah 3. Nah, kemudian nanti tinggal dikali tambah bagi kurang gitu ya. Jadi persamaan ini sehingga didapatlah persamaan yang atas ini dengan yang kedua ini. Jadi kalau ini kita selesaikan, dia akan mendapatkan persamaan seperti ini. Ini yang akan menjadi fungsi tujuan. Jadi maximize Z sama dengan 2X ditambah 3Y plus 10. Ya. Dan ini adalah jumlah air yang diberikan untuk tanaman 1 dan jumlah air yang diberikan untuk tanaman 2 langsung berkorelasi dengan maksimum benefit yang dihasilkan. Nah, di dalam optimasi itu kita tidak mengikutkan, kalau misalkan di sana ada di dalam persamaan atau objective function itu ada konstanta, biasanya ada atau tidak konstanta itu sama. Ya, seperti ini 2X plus 3Y plus 10 itu memaksimalkan persamaan ini sama artinya dengan memaksimalkan 2X tambah 3Y. Jadi dua persamaan ini kalau misalkan di dalam menjadi objective function itu sama saja. Ya. Tetapi nanti jumlah benefitnya yang berbeda. Tetap jumlah benefit tetap 2X ditambah 3Y ditambah 10. Ya. Tapi untuk proses optimasi kita bisa menggunakan Z. Nah, di sini disebut dengan Z aksen gitu ya. Itu 2X ditambah 3Y. Jadi kita sudah mengidentifikasi fungsi tujuan ya dari permasalahan tadi. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita mengidentifikasi namanya faktor pembatas. Jadi seperti tadi faktor pembatas yang pertama adalah ketersediaan air. Ya, inilah faktor pembatas ketersediaan air. Jumlah air yang diberikan untuk tanaman 1 dalam hal ini X dan jumlah air yang diberikan untuk tanaman kedua dalam hal ini Y
itu harus sama dengan atau kurang dari 10. Kenapa 10? Karena jumlah air yang tersedia maksimum di wilayah tersebut adalah 10 unit. Jadi tidak mungkin kecuali ada informasi bisa diambil dari sumber lain. Ya. Kalau misalkan di sana hanya 10 unit yang tersedia, maka jumlah air yang diberikan untuk tanaman 1 dan tanaman 2 itu harus berjumlah sama atau kurang dari dengan 10. Ini merupakan faktor pembatas yang pertama. Kemudian yang kedua ada informasi, jadi kalau Anda ingat lagi, bahwa jumlah minimum air yang diperlukan untuk tanaman 1 itu adalah 2 unit. Sedangkan jumlah minimum air yang diperlukan oleh tanaman 2 itulah 3 unit. Nah, ini juga menjadi faktor pembatas. Jadi X itu harus lebih besar sama dengan 2, Y-nya juga lebih besar sama dengan 3. Jadi minimum kebutuhan air untuk tanaman 1 dan ini adalah minimum kebutuhan air untuk tanaman kedua. Nah, kemudian apakah kita perlu membuat non negatif? Ya, non negatif di sini adalah non negatif untuk decision variable untuk X dan Y. Nah, karena di sini kita sudah memiliki persamaan bahwa X itu lebih besar sama dengan 2 dan Y lebih besar sama dengan 3, maka ini secara otomatis pasti nilainya lebih dari 0. Jadi tidak perlu kita tuliskan secara eksplisit di sini bahwa X itu lebih besar atau sama dengan 0 dan Y juga lebih besar sama dengan 0. Ya. Tapi solusinya itu pasti akan menghasilkan nilai yang lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini adalah merupakan faktor pembatas. Jadi ada 3 faktor pembatas. Yang pertama adalah tergantung dari ketersediaan air gitu ya, X plus Y lebih besar kurang dari sama dengan 10. Nah, kemudian yang kedua adalah dari jumlah kebutuhan air minimum untuk masing-masing tanaman gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk tanaman 1 dia memerlukan air 2, kemudian tanaman kedua dia memerlukan air 3 unit, maka ini adalah merupakan faktor pembatas untuk persamaan atau program linear persamaan tersebut. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan 2 komponen. Pertama adalah fungsi tujuan dan kemudian faktor pembatas. Nah, baru bagaimana kita menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, di sini akan diberikan contoh bagaimana menyelesaikan dengan 2 metode. Yang pertama adalah dengan metode grafik. Ya, ini secara sederhana kita gambarkan dalam grafik, kemudian kita cari solusi optimum dari grafik tersebut. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan metode simplex. Nah, nanti di dalam praktikum yang lebih dijelaskan adalah metode simplex. Ya. Jadi nanti ini adalah penjelasan secara umum bagaimana kedua metode ini digunakan. Nah, kita lihat yang pertama metode grafik. Jadi kalau misalkan metode grafik, untuk menyelesaikan metode grafik secara umum kita lakukan 2 tahapan gitu ya. Yang pertama kita harus menggambarkan misalkan alokasi jumlah kebutuhan air untuk tanaman 1 dan tanaman 2 itu dalam grafik karena ini dua decision variables, maka kita memerlukan 2 sumbu di dalam grafik tersebut ya. Sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau misalkan di sana nanti ada 3 variables, maka kita memerlukan 3 sumbu X, Y, Z. Kalau 4 ya memerlukan 4 dan seterusnya. Nah, itu kelemahan dari metode grafik. Jadi kita hanya bisa terbatas ya jumlah variabel yang bisa kita selesaikan. Nah, di sini kita gambarkan grafik dengan sumbu X menyatakan alokasi air untuk tanaman 1 ya, kemudian sumbu Y menyatakan alokasi air untuk tanaman 2. Nah, kemudian langkah kedua yang kita lakukan, kita akan memplotkan faktor pembatas ya dengan mencari intercept. Jadi kita mencari namanya slope berdasarkan fungsi tujuan nanti ya untuk mencari solusi optimum yang bisa didapatkan dari grafik tersebut. Nah, kembali ke contoh yang tadi. Nah, ini kira-kira grafiknya. Berarti kita gambarkan ini misalkan jumlah air yang diberikan untuk tanaman 1 ya sebagai sumbu X. Kemudian ini adalah jumlah air yang kita berikan untuk tanaman kedua nanti sebagai sumbu Y. Ya. Nah, kemudian kita gambarkan di dalam grafik ini adalah faktor pembatas. Ini adalah constraint pertama, kemudian inilah constraint yang untuk kebutuhan air tanaman. Nah, ini kita tuliskan di dalam grafik. Yang pertama kita gambarkan grafik untuk constraint kebutuhan air. Karena nilainya kurang dari, di sini ya, kita buat grafiknya misalkan X ditambah Y kurang dari sama dengan 10, maka kita buat garis pertama X ditambah Y sama dengan 10. Jadi X ditambah Y sama dengan 10 kita buat kalau X 0, ini mungkin udah umum ya, jadi antara kita hubungkan antara di sini adalah 0,10 ya,
kemudian inilah 10,0 ya. Nah, kemudian kita buat garis seperti ini ya. Nah, kemudian kita nanti arsir ke bawah. Kenapa? Dia kurang dari ya, kurang dari sama dengan nilai 10, maka solusinya adalah yang arsiran di bawah grafik ini. Nah, kemudian berikutnya untuk kebutuhan air, ini X itu lebih besar sama dengan 2, maka inilah garis X sama dengan 2, kemudian kita arsir ke arah kanan. Kenapa? Nilainya lebih besar sama dengan. Maka inilah arsiran yang solusi untuk komponen ini. Kemudian Y juga lebih besar sama dengan 3, ini adalah garis Y sama dengan 3, kemudian ini adalah arsiran untuk Y lebih besar sama dengan 3, ya, karena dia nilainya lebih besar dari kebutuhan air minimum. Nah, sehingga kalau kita lakukan untuk keseluruhan tadi, 3 arsiran tadi, maka kita akan dapatkan wilayah ini akan merupakan wilayah solusi, ya, yang bisa memenuhi kriteria dari fungsi tujuan ini, ya, kriteria dari faktor pembatas. Ya. Jadi di bawah grafik ini, kemudian di atas grafik ini, dan di atas grafik ini. Nah, jadi artinya semua titik-titik yang ada di dalam wilayah ini akan merupakan solusi untuk objective function. Nah, kemudian dari kita sudah mendapatkan wilayah solusi, kemudian kita mencari di mana solusi yang paling optimum. Umumnya solusi yang paling optimum itu berada di pinggir atau di garis wilayah tersebut, ya. Bisa jadi dia di antara garis ini, atau bisa jadi di masing-masing titik perpotongan ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat solusinya. Jadi kita memiliki persamaan untuk objective function itu adalah 2x ditambah 3y. Ini maaf, ini harusnya 2x tambah 3y ya. 2x tambah 3y untuk benefit total itu kan 2x tambah 3y plus 10. Kemudian kita buat yang z ini ya, 2x tambah 3y dengan menghilangkan nilai 10 ya. Ini nilai 10 karena konstanta tadi. Nah, sehingga dengan demikian kita akan memaksimalkan nilai ini. Kemudian kita uji pertama dengan nilai titik yang ada di perpotongan garis tersebut. Jadi misalkan kita mendapatkan nilai, kalau di sini kita dapatkan 2,3, ya, ini adalah berapa? 2,8. Kemudian di sini adalah 7,3. Ya, 3 titik ini kita lakukan, kemudian kita uji. Jadi kalau misalkan 2,3 dia akan menghasilkan Z aksennya ini adalah 13. Kemudian kalau di titik 2,8 Z aksennya 28 ya. Kemudian di titik 7,3 Z aksennya 23 ya. Dengan demikian maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa solusi optimum yang dihasilkan adalah di titik 2,8. Artinya 2 unit diberikan untuk tanaman 1 dan 8 unit diberikan untuk tanaman kedua. Ya. Nah, kemudian berapa benefit yang dihasilkan? Benefit yang dihasilkan kembali ke persamaan benefit tadi. Ya. Persamaan benefit tadi kan 2x tambah 3y ditambah 10, maka 28 ya untuk 2x tambah 3y kemudian ditambah 10 sama dengan 38. Nah, itu kira-kira solusi yang bisa diselesaikan dengan grafik. Jadi kita mencari, ini adalah merupakan wilayah solusi ya, wilayah di sini yang kita biasanya penyelesaiannya bisa dengan acak gitu ya. Jadi kita mencoba berbagai pendekatan random, kita uji, kemudian masing-masing kita bandingkan untuk mendapatkan nilai yang optimal. Nah, selain metode grafik, tadi kelemahannya kalau misalkan hanya 2 variabel mungkin tidak masalah, tapi kalau lebih dari 2 variabel akan kesulitan kalau kita gunakan metode grafik. Ada metode kedua yang disebut dengan metode simplex. Nah, sebenarnya metode simplex ini sama dengan metode grafik gitu ya. Jadi dia menjalankan solusi, tapi dia melakukan yang namanya iterasi. Jadi dia akan mencari solusi pertama, kalau dia belum optimum diiterasi lagi untuk solusi kedua. Kalau belum optimum diiterasi menjadi solusi ketiga dan seterusnya. Sampai tidak ada penambahan atau mungkin nilai penambahan benefitnya sudah mulai menurun. Nah, puncak itulah yang akan menjadi benefit maksud. Jadi kalau misalkan digambarkan nanti proses iterasi seperti ini, ya di sini benefit 1 dengan solusi 1, benefit 2, benefit 3 dan seterusnya. Kemudian dibuat kemudian benefitnya menurun, maka inilah yang akan menjadi solusi optimum ya. Jadi metode simplex itu metode algebra dengan iterasi untuk menyelesaikan fungsi linear. Jadi dilakukan iterasi. Nah, sehingga tidak terbatas hanya 2 variabel ya. Jadi karena apa? Karena kalau grafik tadi hanya terbatas variabelnya hanya 2, nah ini bisa digunakan untuk
program-program linear di mana jumlah variabelnya lebih dari 2, jadi akan memudah. Nah, kemudian bagaimana pendekatan dalam metode simplex, ya, nanti mungkin detailnya di dalam penjelasan praktikum akan disampaikan, gitu ya. Jadi dalam metode simplex kita perlu menamakan, menentukan yang disebut dengan initial solution. Jadi initial solution itu bisa kita lakukan di sini, misalkan, oke, saya initial solutionnya saya gunakan 2,3, gitu ya, karena itu merupakan kebutuhan air minimum. Ya. Jadi 2 dan 3 itu initial solution. Kemudian dari situ terus bergerak mencari solusi yang optimum. Ya. Nah, jadi secara sistematis prosesnya itu dilakukan iterasi, itu terus dilakukan iterasi untuk menghasilkan solusi yang optimum. Nah, kemudian di dalam metode simplex juga ada yang disebut dengan syarat. Jadi syaratnya itu adalah persamaan-persamaan linear tadi itu harus dikonversi menjadi bentuk baku atau disebut dengan standar form. Jadi apa yang dimaksud dengan standar form tadi? Standar form tadi itu adalah semua persamaan tadi itu harus menjadi persamaan yang memiliki nilai, tidak boleh batasan tadi, ya, tidak ada nilai negatif pada sisi kanan. Jadi sisi kanan, jadi kalau ada persamaan, kemudian nanti ada di sana nilai di sisi kanan harus bernilai positif. Nah, kemudian variabel tidak ada yang bernilai negatif, ya. Kemudian nanti ada fungsi tujuannya, minimize dan maximize. Nah, kita ambil contoh, kemudian faktor pembatas. Nah, ini juga, jadi faktor pembatas itu kita harus, umumnya kan faktor pembatas memiliki tanda kurang dari, ya, lebih dari dan sebagainya. Itu harus dirubah dalam bentuk standar dengan cara menambahkan suatu variabel dengan slack variabel. Nah, sehingga pertidaksamaan tadi itu kita konversi menjadi persamaan. Jadi pertidaksamaan, ya, kita konversi menjadi persamaan dengan menambahkan slack variabel. Ya, jadi ada variabel tambahan di sana, sehingga dari yang pertidaksamaan kita konversi menjadi persamaan. Nah, berapa jumlah slack variabel tergantung dari fungsi pembatas. Jadi kalau dia ada faktor pembatasnya, persamaan pembatasnya ada 3, maka kita memerlukan 3 slack variabel. Kalau dia faktor pembatasnya ada 2, maka kita hanya memerlukan 2 slack variabel. Ya. Nah, kemudian fungsi tujuan, ya, karena kan tadi kita membuat slack variabel untuk setiap persamaan di faktor pembatas, maka slack variabel juga kita tambahkan di fungsi tujuan. Jadi dengan adanya slack variabel pada fungsi pembatas, maka fungsi tujuan juga harus disesuaikan, ya, dengan memasukkan unsur slack variabel ini. Nah, kemudian slack variabel itu sebenarnya tidak memberikan kontribusi apa-apa. Jadi slack variabel itu hanya variabel yang dimasukkan untuk merubah pertidaksamaan tadi menjadi persamaan. Nah, sehingga nanti konstanta slack variabel itu di dalam fungsi tujuan itu kita berikan nilainya sama dengan 0. Ya, karena dia tidak memberikan kontribusi. Artinya kalau misalkan fungsi tujuannya seperti tadi Z sama dengan Z aksen tadi sama dengan 2X tambah 3Y, maka kalau kita tambahkan slack variabel S1, S2, S3 gitu ya, maka nilai S1, S2, S3 di dalam fungsi tujuan itu harus sama dengan 0, karena dia tidak memberikan kontribusi gitu. Bukan berarti pada saat kita konversi dia akan merubah fungsi tujuan. Tidak, jadi sama nilainya, sehingga kita berikan nilai variabel tersebut konstantanya sama dengan 0. Nah, kembali ke tujuan ke persamaan tadi, misalkan ini adalah fungsi tujuan untuk program linear tadi adalah Z sama dengan 2X ditambah 3Y gitu ya. Nah, kemudian dari persamaan ini kemudian kita konversi, kemudian ini adalah faktor pembatas dengan menambahkan slack variabel. Nah, kira-kira akan menjadi seperti ini ya. Jadi di dua persamaan ini. Nah, ini yang terjadi tadi bahwa tidak ada nilai negatif di sisi kiri dan sisi kanan, ini kita nanti konversi menjadi nilai positif. Ya, jadi nilai X, karena tadi persamaannya lebih besar sama dengan, jadi kalau misalkan kita lihat X nilainya itu lebih besar sama dengan 2, kalau misalkan kita berikan solusinya, maka dia akan menghasilkan solusi yang tak hingga. Ya, maka kita harus konversi menjadi minus X kurang dari sama dengan minus 2. Ya, jadi sehingga dia akan menjadi di bawah, gitu, kurang dari persamaannya. Nah, sehingga nanti setelah kita tambahkan slack variabel, ini slack variabelnya itu adalah S1, S2, dan S3. Kenapa ada 3? Karena fungsi pembatasnya ini ada 3. Jadi ini fungsi pembatas 1, ya. Kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Jadi ada 3 fungsi pembatas. Nah, sehingga di sini akan kita buat 3 slack variabel. Ya, kemudian slack variabel ini ditambahkan. Nah, untuk yang 1 itu disebut dengan slack variabel 1, ini adalah konstantanya 1, sedangkan yang lainnya 0. Untuk persamaan kedua, slack variabel S2-nya dia memiliki konstantan 1,
kemudian yang lainnya 0, baru untuk persamaan ketiga ini yang konsentrasi 1, yang lainnya 0 ya. Jadi nanti kita konversi menjadi nilai negatif ini menjadi nilai positif. Nah, RHS itu disebut dengan right hand side gitu ya. Jadi nilai kanan, kalau di bahasa Indonesia kan itu namanya biasanya disebut dengan NK ya, nilai kanan. Nah, sehingga nilai kanan nanti di dalam persamaan akan menjadi solusi ya. Nah, ini kira-kira faktor. Jadi persamaan tadi yang pertidaksamaan seperti ini pertidaksamaan seperti ini, nah kita konversi menjadi persamaan dengan menambahkan slack variable. Nah, slack variable ini juga ditempatkan di dalam fungsi objektif, tapi nilai variabelnya sama dengan 0. Nah, kemudian dari ini kemudian kita nanti lakukan analisis iterasi gitu ya, iterasi 1, iterasi 2 dan seterusnya sampai nanti menghasilkan kira-kira ini solusi terakhir gitu ya. Jadi inilah sudah solusi optimum ya, dapat dilihat biasanya dalam solusi optimum variabel di sini kan masih variabel ada memiliki konstanta atau parameter itu masih memiliki parameter yang negatif. Jadi salah satu syarat misalkan di dalam simplex itu dia parameternya sudah tidak ada yang negatif ya untuk fungsi tujuan, dan sehingga ini akan menjadi solusi optimum. Jadi nilai X itu solusi optimumnya sama dengan 2, kemudian Y-nya sama dengan 8. Jadi nilainya sama dengan metode grafik tadi. Nah, sehingga dengan solusi tersebut X-nya itu adalah 2, Y-nya 8, kemudian Z-nya di sini adalah 28. Inilah Z aksen ya. Kemudian benefit total itu adalah 28 ditambah 10 sesuai dengan persamaan tadi. Baik, itu kira-kira yang bisa disampaikan untuk program linear. Nanti detail untuk solusi khususnya mungkin untuk grafik sudah umum. Jadi yang akan dijelaskan dan juga menjadi bahan praktikum itu adalah yang metode simplex ini. Jadi metode simplex ini akan dijelaskan satu permasalahan mungkin yang seperti tadi, kemudian bagaimana proses iterasi itu dilakukan, ya bagaimana merubah angka dalam iterasi dan sebagainya itu akan dijelaskan. Ya, kemudian nanti di bagian akhir Anda akan diminta menduplikasi proses tersebut dengan dengan menggunakan permasalahan yang berbeda. Baik, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Ya, izin bertanya, Pak. Yes, silakan. Kan di solusi kan RHS-nya udah ada nilainya 28, 5, 2, 8, 4. Nah, itu sebenarnya cara ngitung RHS itu dari rumusnya atau dari fungsinya itu seperti apa sih, Pak? Untuk yang metode simplex ini, kok dia bisa langsung dapat? Baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan yang tadi disampaikan di di presentasi tadi yang ini tadi ya, yang bagian ini. Jadi di ini yang hasil ini merupakan solusi yang terakhir. Jadi solusi akhir. Jadi ada kalau salah ini sudah iterasi yang ketiga gitu ya. Jadi nanti sebenarnya ada proses. Nah, ini yang akan saya sampaikan nanti di dalam tutorial penyelesaian ini akan saya step by stepnya akan saya coba jelaskan. Ya, sehingga bisa mendapatkan kenapa sampai akhirnya di iterasi ketiga kemudian kita dapatkan nilai 2 dan 8 ini, dan kemudian ini menjadi solusi optimum. Itu akan saya jelaskan. Jadi ini tidak muncul dari persamaan linear secara langsung, tapi dia melalui proses iterasi. Jadi pertama iterasi mungkin solusi X-nya tidak 2 yang awal ya, Y-nya juga tidak 2. Biasanya ini misalkan iterasi awal kita ambil dari 2,3. Jadi solusi pertama iterasi 1 dia 2 dan 3. Nah, kemudian dicarilah nanti di sini ada persamaan-persamaan yang lain gitu ya. Nanti apakah dia solusi 2 dan 3 itu sudah optimum atau tidak. Nah, kalau belum, nanti akan dilanjutkan lagi iterasi berikutnya, mungkin 2 dan 6 ya. Dan terus dilakukan iterasi lagi, kalau misalkan dia belum memberikan solusi yang optimum, maka dilanjutkan sampai dia memberikan solusi yang optimum. Jadi itu akan ada proses. Itu yang bisa disampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.